Sulaiman Ibnu. Belum piara Ibnu. Denjeling. Ada mi? Dentutu Abu Akif. Erwin ada ya. Irwan Abu Fatir. Idan Safri Nabil Ishafiuddin Ishadi. Belum. Taufik Rahmatullah Demaing ada ya. Syahrul Taib. Kita sudah selesai dari pembahasan isim mudzakkar dan isim muannas. Sekarang kita lanjut di halaman ke-10. Taib. Al-ismu bin nazari ila adadi. Isim ditinjau dari bilangannya. Disebutkan di sini contoh perbandingan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita bilang di dalam kelas ada pelajar, ya, atau kita bilang misalnya di dalam masjid ada orang, maka kita belum mengetahui bilangan atau jumlah pelajar yang ada di dalam kelasnya. Paham ya? Ya, contoh tadi di masjid ada orang. Ya, berapa orang? Paham? Belum jelas. yakni apakah hanya ada seorang, satu, atau dua, atau lebih dari itu. Ya, kalau dalam bahasa Arab dia selalu ada bilangannya. Contoh fil fasli talibun. Talibun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Di dalam kelas ada pelajar. Pelajar di sini talib itu sudah mengandung bilangan, dan bilangannya adalah satu, mufrad. Jelas ini? Bilangannya adalah satu. Jadi kalau dalam bahasa Arab setiap isim itu mengandung bilangan. Beda kalau bahasa Indonesia ditambah kita. Saya melihat satu orang, saya melihat dua orang, saya melihat tiga orang. Paham? Kalau dalam bahasa Arab tidak. Talibun satu, taliban dua, talibun lebih dari dua. Ada ciri-cirinya dan tanda-tandanya. Isim berdasarkan bilangannya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama
ada isim mufrad. Dia adalah setiap isim yang menunjukkan atas satu. Isim mufrad itu menunjukkan bilangan berapa? Satu. Baik itu mudzakkar maupun muannas. Jadi jangan digabung ya, jangan digabung, itu pembahasan yang sudah berlalu. Ya, kasih pisah-pisah. Contoh begini maksud saya. Di bab pertama kita bahas kata terbagi tiga. Ada isim, fiil, huruf. Ini pembahasan pertama. Talibun. Masuk apa ini? Isim, fiil atau huruf? Isim. Bedakan semua pembahasannya, jangan digabung. Ya, kalau berdasarkan bangunan hurufnya, isim apa ini? Kalau berakhiran alif, maksur. Kalau berakhiran ya, sebelumnya kasrah, mankus. Kalau bukan itu, sahih akhir. Ini isim sahih akhir. Kalau berdasarkan huruf jenis kelaminnya, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Ini isim mudzakkar. Kalau berdasarkan bilangannya, ini menunjukkan satu, berarti isim mufrad. Jadi ini jenisnya dia talibun. Talibun itu isim. Talibun itu isim. Isim kalau dilihat dari huruf terakhirnya, isim apa dia? Sahih akhir. Kalau dilihat dari jenis kelaminnya, talib, isim mudzakkar. Kalau dilihat dari bilangannya, isim mufrad. Paham ya? Jadi ini masuk semua ini ke talib. Jadi jangan dipisah-pisah. Jadi jangan sampai dikira kalau isim mufrad dia bukan mudzakkar, bukan muannas. Tidak. Tetap mudzakkar atau muannas, karena kan beda pembahasan. Jadi jangan digabung. Jadi isim mufrad itu menunjukkan jumlah satu. Taib. Apa tandanya? Ya, tandanya tidak ada. Ini tidak ada tandanya. Tidak ada tandanya. Bisa sebenarnya dikasih tanda, cuma nanti terakhir saya simpulkan. Nanti selesai ini pembagiannya. Taib. Yang kedua, ya kita kasih saja asal semua isim itu mufrad. Ini kaidah umum. Asal semua isim itu apa? Mufrad, menunjukkan satu. Ya, kitabun mufrad, menunjukkan berapa buku ini? Kitabun satu. Taib. Kemudian yang kedua, isim musanna. Dia adalah setiap isim yang menunjukkan atas dua. Yang menunjukkan jumlah dua, baik itu mudzakkar maupun muannas. Mudzakkar atau muannas. Ya, tapi ada cirinya. Cara membuatnya itu, ini cirinya ya. Cirinya kalau kita mau lihat bagaimana musanna itu, yang pertama cara membuat isim musanna
kan asalnya semua isim mufrad. Contoh tadi talibun. Berapa pelajarnya? 1. Kalau kita mau kasih jadi 2, kita tulis dulu talibun. Setelah itu tambahkan alif nun atau ya nun pada akhir isim mufradnya. Jelas ini? Ya, lihat dulu di anunya, layarnya. Nah, ini ada 2. Talib. Kita tambahkan alif nun atau ya nun. Paham? Iya, di akhir isim mufradnya. Kemudian lihat catatan, sekarang apa bacanya ini ba-nya? Nah, di catatannya disebutkan harokat huruf sebelum alif atau ya tambahan selalu di fathah. Berarti tolibani, toliban atau tolibain. Nah, sekarang catatan kedua, huruf nun selalu kasrah. Jadinya tolibani dan tolibaini. Paham ya? Jadi isim musanna ciri-cirinya itu terakhirnya ini 2. Ani, aini. Paham ya? Jelas? Contohnya di sini lihat. Kitabun tambah alif nun jadinya kitabani. Kalau kita tambah ya nun jadinya kitabaini. Paham? Saburatun mudzakkar atau muannas? Kenapa bisa muannas? Ada tak marbutah. Nah, kalau 2 ini saburatun 1 papan tulis. Kalau 2 tambah alif nun langsung saburatani atau ya nun saburataini. Paham ya? Iya. Zaujatun, iya, istri 1. Kalau istrinya 2, iya, antum kalau istri cepat jadi. Tinggal kita tambah alif nun, kita ganti taknya. Zaujatani, atau kita tambah ya nun. Zaujataini. Ya, apa artinya? Iya. Jangan dulu, belum. 1 dulu sama 2. Baik. Sekarang lihat di dalam Al-Qur'an. Wa idz qala Allahu ya Isa, ketika Allah bertanya, wahai Isa bin Maryam, apakah kamu bilang kepada manusia, jadikan saya dan ibu saya sebagai Tuhan, ilahaini. Berapa Tuhannya? 2. Dari mana ditahu? Iya, ya nun aini, haini, ilahaini. Lihat sini, dilihat ya. Nah, ini fathah, ya nun kasrah. Jelas ya? Kalau dihapus ya nunnya jadinya apa? Ilahun. Itu menunjukkan 1. Iya.
menunjukkan apa? Satu. Ilahun. Kalau dua, ilahaini. Kalau pakai alif nun, ilahani. Jelas ini isim musanna? Iya. Ada kemarin posting Ustadz Ansori antara Syekh Ramzan dengan Syekh Fauzan, Syekh Saleh Al Fauzan sama Syekh Ramzani sama Fauzani. Iya. Syekh Saleh Al Fauzan bilang begini, wahai Syekh Ramzan, apakah tidak cukup bagimu satu tanda saja? Kan ini Ramzan artinya dua tanda. Ya, kenapa kamu tidak cukup dengan satu tanda? Kenapa harus dua? Maksudnya dia pertanyakan namanya. Paham ya? Akhirnya dibalas sama Syekh Ramzan. Ya, bilang, wahai Syekh, apakah kamu tidak cukup dengan satu kebahagiaan saja? Fauz itu kebahagiaan, kemenangan. Ya, kenapa harus dua? Paham ya? Nah, itu bercandanya orang Arab begitu. Dari sisi bahasa mereka kadang gunakan untuk bercanda. Ramzan dua tanda, Fauzan dua kebahagiaan. Jelas ya? Kalau cuma satu, ya, Ramzun atau Fauzun. Ya, Ramzun dan Fauzun itu satu ji. Ya, kalau dua, ya, pakai alif nun atau ya nun. Ramzani, Ramzaini, Fauzun, Fauzani atau Fauzaini. Jelas ya? Baik. Kita lanjut di isim yang ketiga, yaitu isim jama'. Apa itu isim jama'? Jama' dia adalah setiap isim menunjukkan lebih dari dua. Jelas ya? Menunjukkan tiga dan seterusnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Taib. Hanya saja isim jama' itu terbagi menjadi tiga. Kenapa dibagi menjadi tiga? Ya, karena ada khusus laki-laki, ada jama' khusus perempuan, ada jama' bisa laki-laki dan perempuan. Paham ya? Saya ulangi. Kalau mufrad menunjukkan jumlah satu, musanna dua. Ciri-cirinya musanna alif nun ani atau ya nun aini dan belakangnya. Kemudian kalau jama' menunjukkan tiga dan seterusnya, 3, 4, 5, 6. Dan dia isim jama' ada tiga jenis. Ada khusus laki-laki, ada khusus perempuan, dan ada yang bisa laki-laki, bisa untuk perempuan. Nah, sekarang lihat yang pertama, isim jama' mudzakkar salim, berarti ini khusus apa? Laki-laki, namanya saja mudzakkar. Apa artinya mudzakkar? Laki-laki. Dia adalah setiap isim yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki. Ya, artinya 3 laki-laki, 4 laki-laki dan seterusnya. Adapun kenapa dibilang salim? Dibilang salim karena ada polanya, ada cirinya. Seperti si musanna kan tadi ani atau
aini. Taib. Cirinya atau cara membuatnya, yang pertama datangkan dulu isim mufradnya. Contoh talibun, satu toh. Kalau dua tadi talibani atau talibaini. Kalau jamak, lihat, tambahkan waw nun atau ya nun pada akhir isim mufradnya. Kemudian lihat catatan, huruf sebelum waw selalu dhammah, sedangkan huruf sebelum ya selalu kasrah. Berarti toli kalau pakai waw nun, bu, tolibu. Iya, kalau pakai ya tolibi. Kemudian nunnya harokat nun selalu fathah. Berarti tolibuna, tolibina. Paham ya? Contoh di sini muslimun, satu orang apa? Satu orang muslim. Kalau dua muslimani atau muslimaini. Kalau banyak, tinggal lihat muslimun mudzakkar atau muannas. Mudzakkar. Maka kita ubah ke jamak mudzakkar salim. Jadinya muslimuna, muslimina. Kalau muslimatun mudzakkar atau muannas? Muannas. Satu perempuan muslimah. Kalau dua muslim tani, jangan lupa taknya, muslimatani. Kalau pakai anun muslimataini, itu dua. Kalau jamak muslimatuna atau tidak? Pertanyaannya, ini muannas atau mudzakkar? Muannas. Tidak bisa pakai waw nun ya nun. Jadi jangan diubah muslimatuna, muslimatina. Tidak bisa, karena ini apa? Muannas, dan jamak mudzakkar salim khusus mudzakkar. Namanya juga mudzakkar. Paham ya? Contoh lagi, munafikun, satu orang munafik. Kalau dua munafikoni, munafi. Kalau pakai nun munafikoini. Ya, jelas ya? Kalau banyak munafikuna atau munafikina. Jelas ya? Iya, kafirun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Ini satu orang kafir. Kalau dua kafironi. Kalau pakai nun kafiroini. Kalau banyak kafiruna. Kalau pakai nun kafirina. Paham ji? Jadi kalau kafirun satu. Kalau pakai alif nun atau ya nun yang nunnya di kasrah, kafironi, kafiroini, menunjukkan berapa? Dua. Kalau pakai waw nun atau ya nun, ya misalnya kafiruna atau kafirina, berapa orang kafirnya? Banyak, lebih dari dua. Paham ya? Jadi enaknya itu orang kalau paham seperti ini, dia tidak hafal satu-satu. Kafirun, satu orang kafir.
kafironi, dua orang kafir. Kafiroini, dua orang kafir. Kafiruna, banyak orang kafir. Saja ya, kita hafal tidak seperti itu. Cukup dipahami, oh kalau alif nun dua, kalau ya nun, nunnya kasrah dua, kalau waw nun jamak, kalau ya nun, nunnya fathah banyak, jamak. Nah sekarang lihat ini, kafiroini yang menunjukkan dua sama kafirina yang menunjukkan jamak, sama-sama pakai apa terakhirnya? Ya nun. Tapi yang membedakan apa? Harokat sebelum dan sesudah ya. Kalau dua aini fathah sebelumnya, kasrah setelah ya-nya. Kalau banyak tak baliknya, kasrah sebelumnya, fathah setelahnya. Yang jadi masalah kalau jadi gundul mi. Nah, saya kasih gundul misalnya, nah, di botak. Sama ndak tulisannya? Sama, apa mi bacanya? Paham ya? Nah, tinggal dilihat dalam konteks kalimat. Kalau dalam konteks kalimat itu ya disebutkan dua orang, berarti pakai apa? Kafiraini. Ya, tapi kalau disebutkan tentang banyak orang, kafirina. Ya, tapi kitab gundul sekarang terlalu memanjakan orang. Kitab gundul sekarang itu nak kasih tanda begini. Kalau dua dia kasih tanda, kasih fathah di roknya. Oh kafiraini. Kalau banyak dia kasih tanda kasrah. Oh kafirina. Paham ya? Kemudian lanjut, isim-isim yang boleh dibuat menjadi jamak mudzakkar salim ini lewati ya. Langsung ke jenis jamak yang kedua. Namanya jamak muannas salim. Kalau tadi jamak mudzakkar salim, ini jamak muannas salim, berarti ini khusus perempuan, muannas. Dikatakan salim sama karena ada cirinya, cara membuatnya, ada polanya. Ya, jadi kalau kita mau buat isim menjadi jamak muannas salim, harus isim muannas. Jadi tidak bisa talibun. Kita bertanya apa jamak muannas salimnya talibun? Tidak bisa. Talibun laki-laki perempuan? Laki-laki. Ini jamak muannas. Paham ji? Iya. Yang bisa kita jamak muannas salim zaujatun. Nah, ini antum jamak sampai 4 tidak ada masalah. Ya, masalahnya antum sama istri itu urusan sendiri. Zaujatun. Caranya bagaimana? Datangkan isim mufradnya, kemudian tambahkan alif ta di akhirnya. Tapi dengan catatan, apabila isimnya berakhiran ta marbutoh, zaujatun, ada ta marbutohnya tidak? Ada. Maka hapus ta marbutohnya dulu. Jangan buru-buru mau menjamak, pelan-pelan. Paham ya? Nah, hapus dulu. Kita hapus tak marbutohnya, zaujatun jadinya zaujah. Kemudian tambahkan alif ta di akhirnya. Iya. Kemudian catatan kedua, harokat sebelum alif selalu fathah zaujah.
Ja, ta? Jadinya zaujatun. Zaujatun. Apa artinya zaujatun? Iya, istri-istri. Taib. Ya, contoh lagi ya. Misalnya Maryamu. Muannas atau mudzakkar? Muannas. Ini satu Maryam. Kalau Maryamnya yang kita nikahi ada dua, Maryamani atau Maryamaini. Jelas ya? Ya, tapi kalau kita punya tiga, kita mau panggil semua langsung bersamaan sama-sama namanya Maryam. Ya, Maryamatun. Langsung tambah alif ta karena tidak ada jita marbutonya. Paham ya? Jelas ini? Iya. Lihat contohnya muslimatun. Satu orang perempuan muslim. Kalau dua dulu. Ada taknya. Ikutkan taknya. Kalau musanna itu tidak ada yang dihapus. Musanna itu silangsungan tambah. Muslimatani, muslimataini. Jelas ya? Nah gitu. Paham ini? Kalau banyak, iya, hapus dulu ini taknya, ganti jadi alif. Muslimatun. Jelas ya? Makanya kaum muslimin dan muslimat. Yang bilang kaum muslimin dan muslimah. Paham Pak? Ngerti juga suku? Ya, ada orang ceramah kaum muslimin dan muslimah. Berarti yang diceramai banyak laki-laki muslim dan satu perempuan muslim. Satu jadi belakang. Jadi dia panggil muslimah. Paham ya? Yang cocoknya apa? Kaum muslimin dan muslimat. Ya, jangan tangki baca tunnya. Teka tidak dibaca itu kalau berbicara orang sukun-sukun di belakangnya. Kaum muslimin dan muslimat. Paham ya? Itu baru cocok. Kalau bilang kaum muslimin dan muslimah, kenapa bisa satu jadi belakang perempuan? Baik. Kalau orang Arab dengar nanti nak ketawai, satu itu jamaahnya akhwat di belakang. Jelas ya? Contoh lagi, hamilun. Muannas atau mudzakkar? Kenapa bisa? Tidak ada tak marbutonya? Sifat khusus perempuan. Ya, kalau banyak, kalau dua dulu. Hamilani. Ya, hamilaini. Itu kalau yang hamil ada dua. Ya, kalau banyak hamilatun. Jelas ya? Ini iya. Itu di dalam Al-Qur'an banyak contoh-contoh dua itu. Jamak mudzakkar salim sama jamak muannas salim. Lihat surah Al-Ahzab. Ini sing jamak ini, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Inna al-muslimina, mudzakkar salim muannas salim. Jamak mudzakkar salim atau muannas salim? Muslimina. Mudzakkar salim, muslimina. Muslimat muannas salim, alif ta. Muslimat, alifnya nak kasih pendek nih ini. Ta?
Alif itu cuma nak kasih pendek mi. Iya, wal mu'minina, mu'minina jamak mudzakkar salim, mu'minat jamak muannas salim, qanitina mudzakkar salim, qanitat muannas salim. Terakhirnya jadi lia. Kalau ya nun ina mudzakkar salim, kalau alif ta muannas salim. Shadiqina mudzakkar salim, shadiqat muannas salim, sabirin mudzakkar salim, sabirat, khashiina khashiat jamak muannas salim, mutasaddiqina mudzakkar salim, mutasaddiqat, shaimina shaimat, ya shaimat muannas salim, hafizina ya furujahum, ini lainnya bukan mudzakkar salim, bukan muannas salim. Ya wal hafizat muannas salim, alif ta ta, dzakirina mudzakkar salim, allaha katsiran, wadzakirat muannas salim. Satu ayat full jamak mudzakkar sama jamak muannas. Ini ayatnya turun ini gara-gara ada perempuan. Kenapa selalu laki-laki ya Rasulullah? Ya, artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, itu kan laki-laki dipanggil. Iya. Kalau disebutkan juga a'addallahu lahum hum kan laki-laki. Ya, perempuan di zaman Nabi bertanya, kenapa laki-laki terus dapat keutamaan? Nah, turun ayat full. Muslimina muslimat, mu'minina mu'minat, qanitina qanitat. Disebutkan semua. Artinya kalau laki-laki dapat keutamaan, perempuan juga dapat. Jelas ya? Iya. Makanya di sini ya, untuk menepis sangkaan itu disebutkan muslimina muslimat, mu'minina mu'minat, qanitina qanitat. Ya. Shadiqin ya. Misalnya ini mutasaddiqina mutasaddiqat. Jelas ya? Mutasaddiq yang bersedekah dari kalangan laki-laki, wal mutasaddiqat dari kalangan perempuan, jamak muannas salim. Paham ya? Kemudian isim yang boleh dibuat menjadi jamak mudzakkar salim lewati juga. Yang ketiga jamak taksir. Jamak taksir setiap jamak yang mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Perubahan di sini catat perubahan tidak jelas. Tidak beraturan. Paham ya? Tidak jelas perubahannya, tidak beraturan, tidak pasti, tidak ada kepastian. Baik itu berupa harokat saja berubah, atau bertambah hurufnya, atau berkurang hurufnya. Contoh kitabun, lihat berubahnya, kutubun. Kitabun satu buku, kutubun banyak buku. Qaidatun satu aturan, qawaidu banyak aturan. Tidak jelas tak? Tadi kutub, sekarang jadinya qaid. Faidatun satu faedah, jamaknya fawaidu banyak faedah. Ya, lihat ada juga asadun, artinya ya singa. Ubah harokatnya, usudun banyak singa. Paham? Harokatnya berubah tuh jadi jamak. Jelas ya? Ya, berubah harokatnya, berubah juga dia jadi jamak. Catatan jamak taksir tidak ada perubahan khusus, sebagaimana jamak mudzakkar salim dan jamak muannas
salim. Kalau jamak mudzakkar salim enak waw nun ya nun, una ina. Jamak muannas salim alif ta atun. Ya, cara mengetahuinya jamak taksir menghafal, memperbanyak hafalan kosakata. Ya, tapi setahu saya ada kamus jamak taksir. Tuh banyak. 35.000 beli begitu. Lumayan. Nah, kamus jamak taksir. Jadi dikumpul semua jamak taksirnya di situ. Dan itu jumlahnya ya 1 buku lah. Tidak banyak-banyak di halamannya itu. Taib, selesai pembahasan isim berdasarkan bilangannya. Ada pertanyaan? Jadi saya rangkum ya. Tadi ada isim. Yang pertama isim apa? Tunggu di. Halo, assalamualaikum. Pak Syahrul Jasad. Oh, desibali ka apa? Karena iya kemarin langsung aku pulang karena dibawa ke khutbah, tidak kuliah siapa yang terakhir. Iya, coba dinjar Ustaz, biasa ada jenazah simpang. Iya. Tidak ada aku pegang Ustaz. Itu hari aku bilang iya, coba kita ke rumahnya, kita coba dinjar Ustaz. Lagi di Palang enggak Kamila? Iya Ustaz. Assalamualaikum. Jadi kita ringkas ya. Yang pertama tadi isim mufrad menunjukkan berapa? 1. Polanya apa? Tidak ada. Yang kedua musanna menunjukkan berapa? 2. Polanya apa? Belakangnya ani atau aini. Ani atau aini. Jelas ya? Yang ketiga jamak mudzakkar salim menunjukkan lebih dari 2, banyak, bisa menunjukkan banyak saja. Polanya wauna atau ina. Jelas ya? Yang keempat jamak muannas salim menunjukkan lebih dari 2, tapi ingat ya perempuan. Polanya atun alif ta di belakang, bisa tun bisa tin. Ya, tanda ada tan, tidak bisa tan, selalu tun atau tin, tuntin ya. Yang kelima jamak taksir menunjukkan berapa? Lebih dari 2. Polanya apa? Tidak ada. Paham? Ada berapa yang tidak punya pola? 2. 1 mufrad, 2 jamak taksir. Paham?
yang tidak punya pola mufrad dan jamak taksir. Bagaimana nanti kita bedakan? Lihat di terjemahannya. Contoh, ilahun, iya, ada alif nun ya nun ciri musanna? Tidak ada. Ada ciri jamak mudzakkar salim pada ilahun? Ada? Tidak ada juga. Ada ciri jamak muannas salim? Tidak ada. Maka kemungkinan ilahun cuma dua, mufrad atau jamak taksir. Terjemahannya Tuhan, berarti mufrad. Satu lagi ya. Alihatun, ada alif nun ya nun? Alihatani, enggak ada? Enggak ada. Ada waw nun ya nun? Tidak ada, bukan jamak mudzakkar salim. Ada alif ta di belakang? Tidak ada, berarti bukan jamak muannas salim. Kemungkinannya ada berapa? Antara mufrad sama alihatun, artinya Tuhan. Berarti jamak taksir. Paham sih? Mengerti sih? Ya, saya punya istri. Oh, mufrad. Lagi apa Ustaz? Lagi saya tunggu istri-istri. Wih, banyak ini Ustaz. Ustaz Abdul Irfan ditanya, apa ditunggu Ustaz? Saya lagi tunggu istri-istri. Ada pertanyaan sampai sini? Mengerti sih? Itu ringkasnya. Paham nih? Jadi kalau dia mufrad tidak ada cirinya dan terjemahannya pasti cuma menunjukkan apa? Satu, seperti ini, Tuhan. Ya, tapi kalau alihatun menunjukkan banyak, Tuhan. Kita lanjut sedikit ya akidahnya. Di halaman berapa Mi? Halaman 7. Pembahasan Al-bada'atu bid-du'a'i wa hirsul muallifi ala khairil ummati. Permulaan dengan doa dan semangat penulis untuk kebaikan umat. Kata beliau, penulis memulai dengan doa, memohon kepada Allah untuk orang yang membaca. Memulai dengan doa adalah perkara yang bagus dan telah syah pada sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalan di sejumlah ulama, mereka jadikan etika ilmu di awal pembelajaran. Ya, mereka mendoakan orang-orang yang hadir dan ikut belajar. Makanya sebagian syekh kalau mereka buka majelisnya, mereka baca Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ya Allah, ajari kami yang bermanfaat untuk kami dan berilah manfaat dari apa yang kami pelajari dan tambahkan kami ilmu. Jadi berdoa sebelum memulai. Ini menunjukkan semangat penulis yang sangat baik dan keseriusan beliau untuk hal-hal yang bermanfaat, apalagi untuk kebaikan umat. Dan adanya doa menunjukkan beliau sangat cinta kebaikan terhadap umat Islam, ingin kesejahteraan terhadap mereka, dan ini yang berjalan di tengah ahlul ilmi. Makanya ciri dari seorang guru, ini ciri guru ya, ciri-ciri guru itu dia memberi kebaikan kepada siapa yang dia ajari. Dia berikan apa yang paling cocok, yang bermanfaat di dunia dan di akhiratnya. Bukan gurunya kerjanya sibukkan orang dengan yang tidak bermanfaat. Paham ya? Jadi cirinya guru seperti itu. Dia berikan yang cocok saja, dia berikan yang penting saja. Sama kita kalau belajar bahasa Arab,
Ya, itu kan kitab sudah ada terjemahannya. Itu buku bahasa Arab ada langkah-langkahnya semua. Kalau kita mau baca sendiri baca nih. Tapi bedanya kalau ada guru, ya dia kasih ringkas, dia bikinkan lagi kesimpulan. Paham ya? Nah, dan dia langkahi mana yang memang tidak perlu dibahas. Jelas ini? Jadi diringkas. Guru itu kata para ulama jalan pintas. Paham ya? Ya, orang selesaikan satu kitab tanpa guru beda dengan orang yang selesaikan satu kitab dengan guru. Beda hasilnya. Beda hasilnya. Taib. Jika terkait keselamatannya, maka itulah yang mereka sampaikan. Karena inti dari menyampaikan agama adalah seorang terbebas dari api neraka. Inti orang berdakwah itu supaya orang apa? Terbebas dari api neraka, bukan supaya banyak jamaahnya. Jelas ya? Iya. Saya mengajar itu biar satu orang saya ajar di rumah. Ya, karena itu intinya. Inti orang berdakwah bukan supaya banyak yang ikut. Kalau sedikit, jangan dulu. Tidak begitu ya. Nabi SAW pernah mengunjungi pemuda Yahudi, mengajaknya bersyahadat. Sebagaimana dalam Bukhari dari Anas bin Malik, Anas ceritakan, karena gulamun Yahudiyun yakhdumun Nabiy sallallahu alaihi wasallam famarida fa'atahu an-nabi ya'uduhu faqa'ada inda ra'sihi faqala lahu aslim fanadhara ila abihi wa huwa indahu faqala lahu ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Ada anak kecil dari seorang Yahudi biasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah dia suatu hari sakit keras. Maka Nabi kebiasaannya begitu, kalau ada yang tidak hadir ditanya, mana ini, mana itu. Paham ya? Nabi datang jenguk, ya Nabi duduk di sisi kepalanya. Nabi bilang masuk Islam. Ya, anak kecil itu melirik kepada bapaknya, orang Yahudi yang berada di sebelahnya. Maka ayahnya berkata, ikuti saja Abul Qasim. Abul Qasim itu kunyahnya Nabi, sapaannya. Jelas ya? Kalau Hasbi, Abu siapa Hasbi? Abu Khidir. Dan itu abu-abu. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim. Jelas ya? Tapi tidak boleh dipakai. Kata Nabi, takannau tasammau bismi wala takannau bikunyati. Pakai namaku tapi jangan pakai kunyahku. Jelas ya? Jadi boleh namanya orang Muhammad, tapi jangan pakai Abul Qasim. Apalagi Muhammad Abul Qasim. Ada khilaf ya, intinya ada khilaf di tengah para ulama. Makanya ada sebagian ustadz seperti Ustadz Najib. Ya, Najib siapa namanya? Surawardi, apakah? Orang Sidrap. Ini orang Galangan itu sebenarnya. Namanya Najib Abul Qasim. Dia pakai Abul Qasim. Ada khilaf di tengah ulama. Intinya kata Anas bin Malik, selanjutnya anak tersebut masuk Islam kemudian meninggal. Maka Nabi keluar sembari berkata, alhamdulillah. Orang meninggal di dalam, Pak. Dijenguk lagi sakit. Nabi keluar, alhamdulillah. Paham? Kenapa? Anqadhahu minan nar. Karena Allah selamatkan dia dari neraka. Dia bersyahadat sebelum meninggal. Ya, orang yang bersyahadat luar biasa, pahalanya ada. Ya. Jelas ya? Karena begitu memang orang yang melakukan dosa kemudian bertaubat, itu yang disebutkan dalam Al-Quran, bukan cuma dosanya dihapus. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti dosanya jadi pahala. Bayangkan kalau dia tumpuk dosa 2 gunung kemudian bertaubat, itu 2 gunung jadi pahala. Iya. Dalam surah apa itu?
Al-Furqan. Ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun. Orang-orang yang tidak berbuat syirik, tidak membunuh orang lain yang Allah haramkan dibunuh, dan tidak berzina. Jelas ya? Mereka, kalau mereka lakukan itu, ada orang berzina, ada orang menyembah selain Allah, membunuh orang tanpa alasan yang benar, yudha'af, dilipat gandakan apanya? Dosanya, siksaannya, bukan dosanya, dilipat gandakan siksaannya. Ya, pada hari kiamat, dan kekal di dalamnya dalam keadaan hina, illa, kecuali bertaubat, beriman, amila amalan salihan, melakukan amal soleh, mereka yubaddilullah, Allah ganti sayyiatihim, dosa-dosanya, hasanat, jadi kebaikan. Lihat, hasanat berakhiran apa? Alif ta. Berarti kebaikannya satu atau banyak? Banyak. Paham ya? Dosa-dosanya yang banyak diganti menjadi kebaikan yang banyak. Jadi jangan direndahkan orang kalau ada yang berbuat dosa, melakukan kesyirikan. Jelas ya? Apakah dia bertobat, lebih banyak langsung pahalanya. Ya. Ya, sebagai penutup terakhir, sama disebutkan dalam hadis. Saya sudah kumpul hadisnya. Iya, dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar. Ini hadisnya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, Allah berfirman, qala rajulun, seorang lelaki berkata, ada orang bilang, wallahi la yakfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ya, bagaimana mau Allah ampuni? Sudah peminum balok, pezina, pembunuh, ya, pelaku kesyirikan pula misalnya, nah? Allah tidak akan ampuni dia. Maka Allah berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya alla akfira li fulan, siapa yang bilang saya tidak akan ampuni fulan? Fa inni qad ghafartu li fulan, karena sungguh saya telah mengampuni si fulan. Wa ahbattu amalak, adapun kamu yang ngomong sotta, saya hapus pahalamu. Paham ya? Hati-hati. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.